Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. Dualisme kepemimpinan di Indonesia. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional terjadi di awal tahun 1966. Kondisi politik bergejolak, Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini juga didukung oleh para tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik di Indonesia. Maka pada 11 Maret 1966 sore, bertempat di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah tersebut untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Super Semar tersebut adalah berisi perintah Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan pemimpin besar revolusi mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut sebelumnya. Kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Di situ ada pemerintahan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat memprihatinkan, disusul dengan Waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Kemudian di antara 3 perwira, yang 2 menjadi menteri, yang 1 adalah Panglima Kodam, sama Pak Basuki Rahmat, kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian, itu sangat memprihatinkan, mempunyai ide untuk untuk menemani Bung Karno ke Bogor, gitu. Baik. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya. Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu. Lantas tanya, pesan apa, Bapak? Saya mau pesan 1, sampaikan salam dan hormat saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya sakit, itu tidak bisa hadir tadi. Yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Lalu ini berangkat. Setelah datang ke sana, ya lapor dan sebagainya, semua dimarahi dengan sendirinya. Sama menteri, kemudian sampai terjadi demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasinya? Ya, aja Pak, percayakan aja pada Pak Harto. Marah lagi, beliau kurang apa saya percaya beliau sudah diberi pangkat naik jadi lain sebagainya. Ya tapi barangkali perlu tertulis, baru kemudian biasanya kalau begitu dibuat surat tertulis, dibuat 3 jenderal ditambah dengan semua Waperdam, Bandrio, kemudian Pak Lemena sama Khairul Saleh, terus sekretaris Sabur itu dibuat. Akhirnya kemudian ditandatangani. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di mana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan lain sebagainya. Itu terus merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Dan kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta. Sudah agak malam, ada waktu kurang lebihnya mendekati Isya itu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian bubarkan PKI.
Setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah tindakan, diantaranya melakukan pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang, melakukan penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S, melakukan pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI, dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Soekarno yang merasa diasingkan akibat tindakan Letjen Soeharto tersebut tak bisa berbuat banyak. Sementara di satu sisi Letjen Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Memasuki pertengahan tahun 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tak lagi bisa mencabut Super Semar, karena pada saat itu MPRS memutuskan sebagai TAP MPRS. Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi itu. Panca adalah 5. Nah ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Data. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawa Aksara. Soekarno dianggap mengecewakan dalam pidato itu. Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato tersebut dikenal sebagai Nawaksara. Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Berlanjut kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution. Surat tersebut diberi nama Pelengkap Nawaksara. Pelengkap Nawaksara itu ternyata berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S. Sebulan kemudian pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Malam harinya, Menteri Penerangan membacakan pengumuman Soekarno.